Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kesempatan ini kembali kami boleh datang kepadamu. Sebelumnya Tuhan, Kau ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Kuasai keberadaan kami seluruhnya ya Bapa, roh, jiwa dan tubuh kami. Kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih-Mu memampukan kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Sebelumnya Bapa, tutup bungkus seluruh keberadaan kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan, oh haleluya, oh haleluya, hidupkan setiap perkataan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat pagi ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Yesus Kristus. Saudara, Yesus Kristus adalah manusia yang sempurna, manusia yang suci, tidak berdosa, dan tidak bisa berbuat dosa. Tidak ada cacat celah, karena sesungguhnya Dia adalah Allah. Dan pengakuan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, Aku sudah ada. Jadi sesungguhnya Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri. Di dalam Injil Yohanes dituliskan di sana bahwa namanya adalah Firman Allah. Dan sebelum dunia ini dibentuk, di dalam kitab Kejadian menuliskan namanya Yesus Kristus, namanya adalah Firman Allah atau perkataan Allah sendiri. Allah menciptakan dunia ini dengan firman Allah atau dengan perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Jadi Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri. Kalau kita melihat kelahirannya, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Seorang perawan mengandung dari Roh Kudus untuk melahirkan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Karena manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Dan manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang tertinggi. Dan hanya seorang manusia di dalam Yesus Kristus saja yang dapat menebus manusia dari dosa-dosanya. Dan di luar dari Yesus Kristus tidak ada penebusan dosa. Ini adalah jalan sempit yang Allah sediakan bagi manusia berdosa. Hanya sedikit orang yang melalui jalan sempit itu dan mendapatkannya. Saudara, kelahiran Yesus Kristus sebagai anak manusia itu merupakan suatu rahasia Allah yang terbesar, karena semuanya itu tidak bisa dimengerti oleh akal pikiran kita manusia yang sempit. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Allah dapat menjelma menjadi manusia, tapi manusia tidak dapat menjelma menjadi Allah. Dan Maria yang telah Allah karunia untuk mengandung dari Roh Kudus, dan anak yang dilahirkannya itu, anak itu dinamakan Yesus,
karena Ia yang akan melepaskan umat manusia dari dosa-dosanya. Semuanya itu terjadi sebagai penggenapan nubuatan para nabi, kitab Taurat dan kitab Mazmur. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan janji Tuhan pasti digenapi. Dan kalau kita melihat di dalam pengurapan, di dalam pelayanan Tuhan Yesus, pada usia 30 tahun Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dan ketika Yesus dibaptis dan sedang berdoa, tiba-tiba terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengar suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Dengan pengurapan dari Roh Kudus inilah Tuhan Yesus baru menyatakan dirinya di tengah-tengah orang banyak sebagai hamba Allah yang melayani, yang memberitakan kabar kesukaan. Firman Tuhan, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Demikianlah saudara, bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa bekerja melayani Tuhan dengan baik. Dan tanpa Roh Kudus kita akan bekerja dengan kekuatan kita sendiri yang sangat terbatas. Sebelum memulai pelayanannya, Tuhan Yesus masuk di dalam pencobaan, yaitu pencobaan di padang gurun. Roh Kudus memimpin Yesus Kristus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan di padang gurun itu Tuhan Yesus berdoa dan berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Dan iblis mencobainya. Yang pertama dalam Matius 4 ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, manusia pertama yaitu Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam percobaan oleh ular tua atau iblis. Tapi Yesus Kristus telah menang dan mengusir setan pergi daripadanya. Yesus Kristus dapat menggagalkan serangan iblis dengan firman Allah. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Di saudara, kita semua, siapapun kita
kita tidak akan terlepas dari incaran iblis. Kita tidak akan terlepas dari pencobaan yang dilancarkan oleh iblis, yaitu keinginan tubuh, keinginan mata, dan kesombongan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk kita dapat menahan nafsu jahat, untuk kita dapat memeliharakan firman Tuhan dalam berbagai percobaan yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita. Karena bersama dengan Allah kita lebih dari seorang pemenang. Kalau kita belajar dari pengajaran dan pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan di dalam keempat Injil, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, pengajaran dan pekerjaan Kristus adalah suatu hal yang luar biasa, supranatural. Di dalam Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7, itu khotbah di bukit. Tuhan Yesus mengajarkan firman Tuhan seperti orang yang berkuasa dan bukan seperti pengajaran ahli-ahli Taurat yang berdasarkan filsafat yang kosong. Dan pekerjaan Yesus Kristus adalah manifestasi dan kuasa dan kasih dari Allah yang maha tinggi dan ajaib, di mana Yesus Kristus melepaskan dan menyelamatkan orang berdosa, menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang yang mati, membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan dimakan oleh 5.000 orang, dan memberi berkat kepada semua orang yang percaya kepadanya. Adalah pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan di dalam dunia ini. Dan segala pekerjaan Tuhan Yesus Kristus itu sempurna. Itu membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Kalau kita melihat kematian Tuhan Yesus, di mana orang-orang berdosa di bawah pimpinan iblis telah menangkap dan menyalibkan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tapi Tuhan Yesus tidak melakukannya, karena Tuhan Yesus tahu bahwa hanya melalui kematiannya di atas kayu salib, maka Allah dapat menyelamatkan dunia ini. Jadi Yesus Kristus mati untuk kita, manusia berdosa. Saudara, akal pikiran manusiawi kita tidak bisa mengerti tentang salib.
Dan kita tidak bisa mengenal Allah dengan hikmat, dengan akal pikiran kita sendiri. Tapi Allah menyelamatkan orang yang percaya dengan kebodohan pengajaran salib. Dosa manusia seharusnya dihukum dengan seadil-adilnya oleh Allah. Tetapi hukuman Allah kepada manusia telah dijatuhkan kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus dihukum, disalib sebagai ganti dosa kita. Yesus Kristus menanggung segala dosa-dosa manusia sebagai korban perdamaian untuk keselamatan umat manusia. Jadi Yesus disalibkan oleh segala musuhnya. Tapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Yesus Kristus hidup. Yesus Kristus menang atas semua musuh-musuhnya. Dan 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus Kristus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kemenangan Kristus adalah kemenangan kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan Allah sudah memperhitungkan kepada kita bahwa apa yang Tuhan Yesus perbuat di atas kayu salib sudah diperhitungkan, bahwa seolah-olah kita manusia yang melakukannya, yaitu manusia yang percaya kepadanya dan yang mengasihi Dia dengan segenap hatinya. Jadi Yesus Kristus telah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan harinya akan tiba, Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini. Dan waktunya tidak dapat ditunda lagi. Tuhan Yesus akan turun dari surga untuk menjemput kita, orang-orang yang percaya dan yang tetap setia kepadanya, yaitu orang-orang yang telah ditebus dengan darah Yesus. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Allah tidak membiarkan kita sendiri, tapi pekerjaan di dunia ini digantikan oleh Roh Kudus, yaitu setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Roh Kudus yang Allah janjikan sebagai roh penghibur, yaitu roh yang menyertai kita manusia, orang-orang yang percaya, supaya kita tetap dipagari, dilindungi, dihiburkan, dikuatkan sampai akhir zaman, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita, orang-orang yang tetap percaya dan tetap setia berharap kepadanya. Puji Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Bapa, oh Tuhan, hidupkan setiap perkataan firman-Mu dalam hati kami dan beri kami kemampuan-Mu Tuhan, untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami supaya kami tidak berdosa kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.